Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan tugas berita mengenai greenhouse di lingkungan sekolah SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Sebelum lanjut, kami akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zadi Mumtazah Raila. Nama saya Arum Firda Puspa. Nama saya Arindita Rakila Faradis. Nama saya Muhammad Daril Basar alias Aliando. Nama saya Dimas Haji Prasetyo. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan-rekan reporter yang sudah berada di tempat kejadian bersama para narasumber. Waktu dan tempat kami persilahkan. Isu pemanasan global dan kerusakan lingkungan mendorong perlunya pendidikan berbasis ekologis sejak dini. Sekolah sebagai pusat pembelajaran memiliki peran strategis untuk menanamkan kesadaran tersebut. Pembangunan greenhouse di lingkungan sekolah hadir sebagai salah satu solusi nyata. Greenhouse tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran bercocok tanam, tapi juga menjadi tempat laboratorium mini bagi siswa untuk memahami pentingnya menjaga kelestarian alam. Melalui pemberitaan ini, diharapkan masyarakat mengetahui upaya sekolah dalam mendukung pendidikan ramah lingkungan serta mendukung budaya peduli lingkungan di kalangan generasi muda. Oke, hari ini saya bersama Duta Lingkungan. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, Kak? Oke, perkenalkan ya, nama saya Adi Kurnia Nugraha sebagai Duta Lingkungan SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Saya di kelas 12C Teknik. Oke, Kak, lanjut pertanyaan pertama. Apa kendala atau masalah yang bisa dihadapi dalam pengelolaan greenhouse ini? Kalau kendala sih yang paling kita rasain itu pertama air penyiram tanaman otomatis itu kadang-kadang mati, kadang bisa 2 hari atau 3 hari sekali itu. Kadang kalau misalkan kita nggak cross check itu mati sendiri. Nah terus habis itu dari segi kemanusiaan, kalau misalkan dari yang piket itu agak kurang disiplin piketnya di sini, maka dari situ juga termasuk bisa dibilang kekurangannya juga. Pertanyaan kedua, siapa saja yang berkontribusi dalam perawatan greenhouse ini? Kalau yang berkontribusi itu pertama warga sekolah bisa, terus murid-murid juga bisa, tapi yang dari segi kewajiban itu dari divisi pohon. Pertanyaan ketiga, bagaimana greenhouse membantu melindungi tanaman dari hama, cuaca buruk, dan kondisi lingkungan lain yang tidak sesuai? Tanaman di greenhouse ini kan dia ditempatkan di dalam atap-atap kaca dan dinding-dinding yang ada rongga-rongganya di sini. Itu kita memang dikhususkan buat biar hama-hamanya tuh nggak masuk. Terus dari atap-atap di sini tuh kita khususkan biar sinar matahari itu nggak over buat kena mata tanamannya di sini. Karena kita tanaman di sini tuh bisa dibilang agak sensitif sama matahari karena ini hampir semuanya tanaman toga. Lanjut pertanyaan terakhir. Apakah greenhouse di SMA 6 ini termaksud ke dalam penerapan greenhouse yang sederhana atau modern? Di greenhouse ini sebenarnya bisa dikatakan sederhana bisa, modern juga bisa. Kalau yang di modern ini kita bisa lihat di depan greenhouse itu kita punya alat penyiram tanaman otomatis. Kalau dari sisi sederhananya ini tuh masih bisa dikatakan greenhouse yang masih sangat sederhana ya. Kalian bisa lihat di sini masih banyak tanaman dan pupuk-pupuk yang belum bisa kita klasifikasikan dengan lebih baik lagi begitu. Oke, Kak, terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Sekian. Udah. Di sini saya bersama narasumbernya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nafisya Widya dari kelas 11E. Ya, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya, Kak. Yang pertama, ada apa manfaat utama penggunaan greenhouse dibandingkan menanam di lahan terbuka? Kalau manfaat greenhouse di sekolah kita itu yang terutama adalah tempat diletakkannya tanaman yang baru masa semai atau yang baru ditanam. Selain itu, greenhouse juga dijadikan sebagai tempat perawatan tanaman yang sakit. Nah, bedanya dengan yang di lahan terbuka, greenhouse itu kan lahannya tertutup ya. Jadi melindungi tanaman dari cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, ataupun cuaca yang terlalu panas. Nah, jadi manfaat di greenhouse itu adalah membantu mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Nantinya kalau tanaman itu sudah membaik, baru dia diletakkan di lahan terbuka. Bagaimana cara agar greenhouse di sekolah tidak hanya jadi pajangan tapi benar-benar bermanfaat untuk pelajaran dan praktik siswa? Caranya agar lebih bermanfaat di sekolah itu bisa dijadikan sebagai laboratorium hidup, tempat praktiknya siswa-siswi yang diintegrasikan dengan kurikulum sekolah. Selain itu juga kita bisa gabungkan dengan kegiatan ekstrakurikuler atau dijadikan sebagai bahan dokumentasi yang nantinya bisa jadi bahan presentasi ataupun penelitian yang termasuk ke dalam tugas sekolah. Oke, yang ketiga, bagaimana greenhouse bisa mendukung
program Adiwiyata atau sekolah ramah lingkungan? Greenhouse ini dijadikan sebagai praktik nyata program kegiatan ramah lingkungan yang ada di sekolah. Selain itu, greenhouse ini juga bisa dijadikan sebagai media edukasi dari konservasi air, perawatan tanaman, penanaman dengan lahan yang terbatas di sekolah. Oke. Yang terakhir 4, bagaimana cara merawat tanaman di greenhouse dengan baik? Karena yang tadi saya bilang, greenhouse itu kan tempatnya untuk membantu mengoptimalkan pertumbuhan ya. Jadi tanaman yang ada di greenhouse itu membutuhkan perawatan yang khusus. Jadi kita harus rajin mengecek tanaman di greenhouse untuk membantu menjaga kelembapan, menjaga suhu, terus melakukan pengecekan rutin, pemupukan, dan penyiraman yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Ya, makasih ya. Di sini saya sudah bersama guru pembimbing Adiwiyata. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Ibu Yulia Sekerlandari. Ya, baik, di sini saya akan mewawancara Ibu ya. Jadi yang pertama, apa alasan sebenarnya dibangunnya rumah tanaman ini? Apakah untuk melindungi tanaman dari perubahan cuaca ekstrim atau yang lainnya? Ya. Rumah greenhouse itu adalah rumah di tempat untuk tanaman-tanaman yang dalam keadaan sakit. Jadi di sana ditaruh untuk dirawat. Setelah sehat, boleh taruh di luar lagi, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara greenhouse dengan atap dan dinding tertutup itu bekerja sehingga tanaman di dalamnya bisa lebih terlindungi dari serangan hama dan penyakit? Ya. Kalau atas memang tertutup ya, tapi kalau untuk kanan kiri itu kan terbuka, jadi udara bebas keluar. Nah, untuk perawatan tentu disiram. Nah, gimana untuk hama? Nah, karena ini untuk tanaman sakit, nanti akan dikasih obat hama. Baik. Apa saja perbedaan hasil panen antara menanam di rumah tanaman dengan lahan terbuka? Tentu kalau lahan terbuka itu kan media tanamnya luas. Hasilnya bedanya apa? Tanaman tentu lebih besar dibandingin tanaman pot. Begitupun hasil buahnya. Kalau tanaman pot mungkin bisa tumbuh 1-2 kilo, tapi kalau tanaman itu ada di tanah luas, nah bisa berkilo-kilo, bisa berkuintal. Bedanya di situ. Baik, mengapa sekolah perlu memiliki greenhouse padahal tanaman juga bisa ditanam langsung di halaman terbuka? Ya. Kenapa? Karena tanaman terbuka ada yang sakit, kita pindahin ke greenhouse. Supaya apa? Supaya nanti ada anak-anak yang masuk ke divisi pohon belajar bagaimana merawat tanaman yang sakit. Baik, segitu saja wawancara ya. Terima kasih, Bu. Analisis ini menunjukkan pentingnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dengan mendukung upaya dan edukasi greenhouse di lingkungan sekolah. Terima kasih kepada rekan-rekan dan narasumber yang telah meluangkan serta memberikan penjelasan pada wawancara berita kali ini. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.